Kali ini, kita akan coba bedah salah satu gagasan paling berani dari seorang bapak bangsa, Tan Malaka. Langsung dari mahakaryanya, Madilog. Nah, fokus kita hari ini adalah visinya tentang pendidikan sebagai senjata pembebasan. Tujuannya bukan buat ngisi kepala kita dengan seabrek fakta, tapi justru buat menyalakan api kesadaran di dalam pikiran. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Sebuah pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah kepikiran waktu masih di bangku sekolah. Sebenarnya buat apa sih kita belajar? Tujuannya apa? Biar kita jadi kayak kamus berjalan yang hafal semua hal? Atau buat melatih kita jadi manusia yang bisa mikir sendiri, yang nalarnya tajam? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari seluruh kritik pendidikan ala Tan Malaka. Bagi Tan Malaka, pendidikan yang dia rasakan dulu itu bukan kayak jendela buat melihat dunia, tapi malah kayak tembok yang ngurungin kita. Dia ngerasain betul ada sebuah sistem yang dirancang bukan untuk membebaskan, tapi malah sebaliknya, untuk memenjarakan pikiran. Coba deh kita perhatikan betapa tajamnya analisis dalam kutipan ini. Tan Malaka melihat pendidikan kolonial itu punya satu tujuan yang tersembunyi, yaitu mencetak tenaga kerja yang patuh, bukan manusia yang utuh. Jadi manusia itu fungsinya direduksi, disamain kayak mesin, jagung ngikutin perintah, tapi inisiatifnya tumpul, daya ciptanya padam, dan kemampuan buat mikir sendiri jadi lumpuh. Jadi, poin utamanya di sini, sistem pendidikan itu sengaja dibangun di atas budaya hafalan dan hierarki. Murid itu diajarin buat nelen ilmu pengetahuan sebagai dogma, sesuatu yang nggak boleh dibantah. Tujuannya jelas banget politis, yaitu buat melanggengkan kekuasaan dengan cara memastikan rakyatnya nggak pernah punya senjata paling berbahaya, pikiran yang kritis. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Menurut Tan Malaka, masalahnya itu bukan cuma di kurikulum sekolah, tapi ada di cara berpikir yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Sebuah mentalitas yang dia kasih nama logika mistika. Jadi, apa sih logika mistika itu? Gampangnya, ini adalah penjara mental. Sebuah cara pandang yang bikin orang jadi pasrah sama nasib, percaya sama tahayul, dan nerima penderitaan sebagai takdir. Pola pikir inilah yang halangin kita buat nanya, kenapa ya kondisi kita begini? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa mengubah ini? Nah, kutipan ini pas banget buat nangkep akibat dari logika mistika. Kepercayaan pada mitos Ratu Adil atau sosok juru selamat itu cuma gejalanya. Pikiran kita tuh diajarin buat berharap sama keajaiban atau pertolongan dari luar, bukan dari kekuatan diri sendiri atau kekuatan bersama. Inilah mentalitas yang, melumpuhkan pergerakan. Di sini kita bisa lihat bedanya secara kontras ya. Logika mistika itu sifatnya pasif, cuma nunggu, dan fokusnya nanya, siapa nih yang bakal nyelamatin kita? Sementara itu, nalar kritis itu aktif, selalu minta bukti, dan fokusnya nanya, bagaimana masalah ini bisa terjadi dan kenapa? Supaya apa? Supaya kita sendiri yang jadi agen perubahannya. Kalau logika mistika itu racun yang melumpuhkan pikiran, maka Tan Malaka menciptakan penawarnya, sebuah metode berpikir, sebuah senjata intelektual yang dia namakan Madilog. Madilog itu singkatan dari 3 pilar, materialisme, dialektika, dan logika. Ini bukan sekedar teori loh, tapi ini alat yang praktis. Semacam kunci buat mendobrak penjara logika mistik dan membangun kemandirian berpikir, biar kita bisa ngelihat dunia apa adanya, tanpa ditutup-tutupi mitos. Yuk, kita bedah satu persatu 3 langkah ini. Proses berpikir Madilog ini benar-benar terstruktur dan masuk akal kok. Semuanya dimulai dari realitas yang bisa kita lihat dan buktikan, terus dianalisis dinamika perubahannya, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang kokoh pakai penalaran yang lurus. Pilar pertama, materialisme. Sederhananya gini, mulailah dari bukti. Tan Malaka nyebutnya ilmu bukti. Artinya, jangan mulai analisis dari katanya, dari dogma, atau dari asumsi. Lihat datanya, lihat faktanya, lihat kondisi nyata di lapangan. Itulah titik awal buat setiap pemikiran yang sehat. Lanjut, dialektika. Nah, ini cara kita buat paham kalau dunia itu nggak pernah diem. Selalu ada pertentangan, selalu ada tarik-menarik kekuatan. Contohnya antara kepentingan buruh dan pemilik modal, atau antara gagasan yang konservatif dan yang progresif. Perubahan dan kemajuan, menurut cara pandang ini lahir dari pertarungan itu. Jadi, dialektika ini ngasih kita semacam kacamata buat membaca arah gerak sejarah dan masyarakat. Dan yang terakhir, logika. Inilah yang jadi perekat sekaligus pengawalnya. Setelah kita punya bukti dari materialisme dan paham dinamika perubahannya lewat dialektika, logika adalah alat buat merangkai itu semua jadi argumen yang runut, yang kuat, dan bebas dari jebakan sesat pikir. Inilah yang melindungi kita dari manipulasi. Terus apa sih tujuan akhir dari semua metode berpikir ini? Buat apa kita susah-susah ngasah nalar? Jawabannya ternyata lebih dari sekedar jadi pintar.
Kutipan ini rasanya kayak menampar sistem pendidikan yang cuma ngejar jawaban yang benar. Bagi Tan Malaka, yang memerdekakan itu bukan menghafal jawabannya, tapi menguasai caranya menemukan jawaban. Proses berpikir kritis itulah yang membangun kemandirian sejati, sebuah kekuatan yang nggak bisa dirampas dari kita. Nah, inilah hasilnya. Lahirnya manusia-manusia yang merdeka secara intelektual. Mereka nggak lagi gampang percaya sama omongan otoritas, mereka berani bertanya, mampu membongkar sampai ke akar masalah, dan yang paling penting, mereka melihat ilmu itu bukan sebagai pajangan di kepala, tapi sebagai bahan bakar untuk bertindak. Dan inilah puncaknya. Bagi Tan Malaka, pendidikan itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan politik. Tujuannya bukan untuk menciptakan pengamat pasif yang cuma ngomentarin dunia dari jauh, tapi untuk memberdayakan rakyat agar menjadi subjek yang aktif, yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Oke, pemikiran ini kan ditulis hampir seabad yang lalu ya. Pertanyaannya, apa masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya, justru semakin relevan. Coba deh kita tarik gagasan Madilog ini ke dalam tantangan-tantangan masa kini. Coba kita pikirkan bareng-bareng, kurikulum merdeka kita sekarang, apakah itu beneran memerdekakan nalar siswa? Atau jangan-jangan cuma ganti istilah lama aja? Terus buat melawan tsunami hoax, pilar materialisme, yaitu cari buktinya dulu, itu kan tameng utamanya. Kesenjangan akses pendidikan yang kritis juga masih jadi PR besar kita. Dan di tengah lautan informasi digital, Madilog ini nawarin jangkar, sebuah metode untuk memilah, bukan cuma nelan mentah-mentah. Sekarang, yuk kita ambil waktu sebentar buat refleksi. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman kita di sekolah dulu. Apakah kita lebih sering dilatih buat menghafal dan patuh, atau justru didorong buat bertanya, membantah dengan argumen, dan menemukan jalan kita sendiri? Dan ini tantangan praktisnya buat kita semua. Sebelum kita ikutan heboh soal sebuah isu, sebelum nge-share sebuah berita di media sosial, langkah nyata apa yang bisa kita ambil buat nerapin pilar pertama Madilog? Sederhana, berhenti sejenak dan tanya, mana buktinya? Pada akhirnya, inilah inti pesan dari Tan Malaka. Pendidikan sejati itu nggak bikin kita jadi gudang informasi yang pasif. Sebaliknya, pendidikan sejati itu menyulut api keingintahuan, keberanian buat mempertanyakan kemapanan, dan semangat buat mengubah dunia jadi tempat yang lebih adil. Saya akan tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Entah itu rantai kebodohan, rantai ketidakadilan, atau mungkin rantai pola pikir lama yang tanpa sadar masih membelenggu kita. Kalau pendidikan adalah senjata Anda, pertempuran mana yang akan Anda menang?